Senang sekali hari ini kita bertemu dan berjumpa kembali di podcast official DKPPU bersama saya Bang Sutan dan saya Dayang di Division Talk. Flight numbernya berapa nih Mbak? Berapa ya? Ada flight number boarding passnya ada di sini nih. Ya gitu deh. Ya. Kali ini di Aviation Talk podcastnya DKPPU akan terus melaju bersama. Terbang lebih tinggi bersama podcast DKPPU. Kita akan menjelajah angkasa penerbangan. Betul banget. Dengan informasi-informasi yang paling dahsyat, yang paling menarik. So, jangan lupa Sobat Aviasi untuk like, comment, subscribe di @official DKPPU. Official DKPPU, jangan lupa like, subscribe dan juga komennya. Pastinya. Kita tunggu ya. Iya, kita tunggu komen-komen terbaiknya. Baik, Sobat Aviasi dimanapun Anda berada, kami berharap dan juga berdoa mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran. Amin. Ya, senantiasa diberikan kelancaran dan juga aktivitasnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Baik, Sobat Aviasi, hari ini kita akan diskusi dengan narasumber yang sangat istimewa. Pastinya selalu istimewa. Selalu istimewa, yang sangat spesial selalu. Yang sangat istimewa, yang akan memberikan kepada kita informasi, diskusi, sharing seputar informasi aviasi yang lagi viral dan juga fenomenal. Iya. Dan lagi bikin deg-degan nih. Iya, betul. Terutama untuk keluarga-keluarga kecil yang lagi banyak anak-anak yang lagi ngetren deh pokoknya sekarang nih. Di medsos itu ya? Iya. Dan kita perlu kasih pencerahan gitu ya. Pastinya. Dan tahu nggak Mbak? Kita itu kedatangan tamu. Beliau ini sudah melalang melintang nih. Di dunia penerbangan Indonesia pastinya ya. Iya, di dunia penerbangan, di maskapai penerbangan. Dan istimewanya lagi, beliau ini sekarang adalah Flight Operation Officer Inspector. Wish. Langsung nih di kantornya namanya kita. Namanya aja udah bikin ngeri. Waduh, panjang pokoknya namanya. Iya, benar. Panjang namanya. FOOI. Beliau ada di operator sebelumnya dan saat ini ada di regulator. Wow. Jadi dua sisi nih. Luar biasa kan. Jadi akan memberikan kepada kita nanti wawasan, ilmu tentang tema yang akan kita bicarakan hari ini. Penasaran kan temanya apa? Penasaran kan siapa narasumbernya? Gitu deh. Iya. Ayo, siapa nih kalau gitu? Siapa ya? Siapa nih? Ayo. Saya juga penasaran loh, Mbak. Ayo. Gak pakai lama, gak pakai nunggu. Mari langsung ketemu sama narasumber kita yang sangat istimewa ini ya. Kita langsung sapa dong. Iya. Welcome on board Pak Noviandi. Terima kasih Bang Sutan dan Mbak Dayang. Welcome on board Bapak. Gimana Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih di sela-sela kesibukannya masih mau datang nih Pak ke studio podcastnya DKPPU ya Pak. Sekali lagi welcome on board ya Pak. Jadi kita ini Pak tadi boarding already complete Pak. Karena kita sekarang kan rasanya lagi pesawat nih Pak, di cabin nih Pak kita Pak. Sudah complete boarding, bentar lagi kita mau take off nih ya Mbak ya. Bentar lagi kita take off, kita nanti akan terbang menjelajah angkasa. Tapi kita belum ngomongin nih, kita sebenarnya mau bahas apa sih sama Pak Novi? Itu. Di sela-sela sibuknya Pak Novi kan Pak Novi harus harus cerita sama kita nih. Mau bahas apa nih? Iya, temanya apa gitu ya? Temanya apa? Mau gitu. cerita apa kita nih? Cerita apa nih kita Pak Novi ya? Nah tadi Pak kita sudah singgung sedikit Pak. Sekarang ini kita lagi ada banyak akun-akun yang masuk memberikan pertanyaan kepada kita Pak. Terkait apa? Ya, terkait yang lagi viral, yang lagi fenomenal, yaitu adalah smart luggage Pak. Apa itu ya? Ngomongnya aja ngemel takut apa gitu ya, susah gitu ngomongnya banyak smart luggage. Saya ada bawa ini, semua sebenarnya smart juga Pak gitu ya. Tapi hari ini kita konsentrasinya adalah smart luggage. Ya, in bahasa kita bisa bilang nih Mbak ya, kopor pinter. Saking pinternya tuh ya. Iya. Saking pinternya. Saking pintarnya, kira-kira
bagaimana nih kalau di penerbangan gitu loh Mbak ceritanya. Iya. Jadi nih Pak, bahasan kita nih sekarang, smart luggage itu boleh nggak sih Pak dibawa ke pesawat? Gitu ya, ya betul. Jadi gimana Bang Sultan? Ya, ladies and gentlemen, are you ready for take off? Ready. Oke, langsung ya. Boleh dong. Oke. Ya. Pak Novi, Ya. sebelum nih, tapi kan kata orang tak kenal maka tak sayang kan. Ya. Tadi kan Bang Sultan udah bilang nih, Pak Novi katanya udah melalang buana kan di Betul. langitnya Indonesia tercinta Iya. ya. Sebelum dong, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih off air nih. Ya. Gitu. Kalau Pak Novi ini sudah 30 berapa tahun Pak? 31 tahun menjadi Hampir seumuran lah ya saya loh Mbak. Itu kayaknya Bang Sultan nyatut ya. Iya. 31 tahun menjadi apa Pak? Jadi latar belakang saya dulu dari S1 Fisika ya. Wow. Fisika. Kemudian direkrut di salah satu penerbangan untuk menjadi Flight Operation Officer. Flight itu disingkatnya FOO ya Pak ya? FOO ya. Mungkin beberapa teman juga kurang tahu ya profesi FOO itu ya. Betul ya. Ada profesi biasanya yang dikenal kan pilot, pramugari, Iya, sama teknisi. iya, betul. Ada satu lagi profesi FOO yang mungkin perlu tahu teman-teman. Iya. Jadi FOO itu yang mempersiapkan sebuah penerbangan. Betul. Jadi dia membuat planning, Iya. membuat prosedur-prosedur untuk penerbangan dan sebagainya. Ayo dong Pak disapa teman-teman FOO Indonesia nih Pak ya. Halo semuanya, teman-teman Sobat Aviasi. Sobat Aviasi. Ya, oke. Makasih Pak Nov. Jadi kita panggil dia Om Nov, Mas Nov atau Pak Nov nih? Sebenarnya kalau di belakang layar kayaknya Mas Nov ya. Mas Nov ya. Di belakang layar ya. Tapi karena ini di layar ya, kayaknya nggak berani ya. Nggak berani ya. Jadi Pak Takut Nov kualat aja ya. Iya. Oke. Jadi kita panggil Pak Nov ya. Oke, Pak Nov ya. Iya. Oke. Jadi nih Pak, apa nih terkait dengan smart luggage ini nih Pak? Kan berarti nih sebenarnya kan banyak nih pertanyaan kan, terutama nih untuk yang pada mau liburan nih bentar lagi Februari, bentar lagi banyak banget liburan. Dan pastinya banyak nih keluarga Indonesia tercinta nih ya yang pastinya satu anak satu smart luggage kan. Yang mau traveling ya? Iya, yang mau traveling gitu. Boleh nggak sih Pak dijelasin sebenarnya gimana sih nih Pak yang disebut smart luggage itu apa gitu, terus gimana gitu kan penanganannya? Baik. Gitu Pak. Boleh Pak diceritain mungkin ke kita. kita definisikan dulu apa namanya smart luggage itu sendiri ya. Betul Pak. Seperti apa gadget-gadget atau seperti barang-barang yang disebut smart tentunya namanya smart kan orang pintar kan bisa barang pintar pun juga bisa segalanya ya. Iya betul. Jadi smart luggage itu sekarang memang lagi tren ya, terutama memang yang jadi kenapa jadi viral itu karena smart luggage itu seolah-olah jadi kendaraan untuk anak-anak kecil-kecil itu ya. Kalau kita lihat di bandara itu banyak anak kecil-kecil duduk di atas bagasi terus kebut-kebutan ya. Kayak itu juga koper racing robot ya? gitu Pak ya. Robot ya. Iya betul Pak. Jadi smart luggage itu sebetulnya fungsinya tidak hanya untuk mempermudah mobilitas. Iya. Namun sebetulnya di dalam smart luggage itu ada beberapa fungsi yang masuk di dalamnya. Salah satunya adalah dia bisa sebagai power bank. Oh, buat charger handphone Pak. Buat charger handphone. Bahkan untuk laptop pun bisa. Wow, Luar biasa, berarti smart sekali ya. Makanya smart sekali namanya. Memang Iya. yang tablet ya, bukan laptop yang besar ya, tablet-tablet yang seperti apa namanya ya tablet cukup lah Pak ya. untuk Bisa tablet, untuk di charge di situ. Kemudian di samping itu dia juga ada alat yang biasanya orang takut kehilangan bagasi, ya kan? Nah, di situ dilengkapi juga dengan GPS. Sehingga kalau sampai terjadi apa-apa, dia juga bisa di tracing dengan mudah karena dia GPS-nya ya. Tentunya kemudian dia juga bisa dipakai untuk menimbang sendiri. Jadi kan ini juga sama ya. Kalau ada penumpang biasanya takut bayar, tambah bayar dan sebagainya. Overweight. Jadi jangan sering-sering. Iya, jadi barang itu sama. Takut overweight. Betul. Jadi ketika barang itu dimasukkan, maka dia bisa nimbang sendiri. Oh, jadi otomatis gitu, Pak? Otomatis. Dan dia connect dengan smart handphone kita. Smart handphone kita. Jadi fiturnya tuh hampir banyak dan lengkap gitu ya Pak ya. Jadi ada lagi juga dia sebagai lock.
biasanya kan kita sering kelupaan ya. Aduh lupa locknya berapa. Itu lock itu bisa kita buka dari handphone kita juga. Wih, canggih sekali. Canggih sekali alat itu. Safety-nya tentunya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Betul. Jadi dengan penambahan fitur-fitur semacam itu, tentu ada resiko-resiko yang akan mengganggu keselamatan penerbangan. Dan itu salah harus satunya ya Pak ya. Ya betul. Salah satunya tentu alat-alat tersebut kan butuh power ya. Nah, power dia biasanya yang memang sekarang lagi tren dipakai adalah ada 2 jenis lithium. Satu yang metal dan yang satu berupa ion. Jadi ada lithium metal, ada lithium ion. Nah, ini yang common dipakai untuk power di si smart sebagai source ya Pak. Sebagai source yang kita kenal mungkin sebagai baterainya lah Pak. Betul, gitu. Betul. Jadi kalau power bank sebetulnya juga sama seperti power bank yang kita bawa, tapi sekarang ditempel di dalam koper tadi. Nah, ini untuk sobat aviasi yang memang sering traveling ya Pak ya, pasti nggak asing lagi sama istilah dangerous good ya Pak ya. Karena itu juga masuk dangerous good ya Pak ya. Bukan dangerous man ya. Bang Sutan. Dangerous man. Betul. Jadi kalau dari sisi dangerous good-nya atau barang-barang berbahayanya, sebetulnya negara kita juga sudah mengeluarkan SE. Jadi SE 02 tahun 2023 itu kita mengeluarkan semacam edaran Pak ya? Edaran di mana edaran itu adalah berisi tentang kemasan kewaspadaan terhadap lithium baterai dan peralatan yang mengandung lithium baterai sebagai barang bawaan penumpang dan atau awak pesawat. Jadi SE02 itu hanya betul-betul hanya mengatur tentang lithium baterainya, tetapi tidak mengatur smart luggage-nya. Smart luggage-nya tidak diatur, tapi terkait baterai lithiumnya diatur di SE-nya. SE tersebut. Betul. Jadi Pak, kalau saya penumpang, kalau saya mau naik pesawat dan saya sudah beli smart luggage nih ceritanya, gimana dong nih Pak? Apakah memang bisa atau memang dilarang sama sekali smart luggage saya ini masuk ke pesawat gitu Pak? Dilarang apa enggak ini Pak ceritanya? Sebetulnya sesuai dengan aturan yang ada. Jadi aturan kita itu mengatur kalau baterai lithium yang ada di smart luggage itu adalah kalau berupa metal dia tidak boleh lebih dari 0,3 gram. 0,3 Pak ya? 0,3 gram. Sedangkan kalau dia berupa lithium ion, dia tidak boleh lebih dari 2,7 watt hours. Pak. Kalau dia kurang dari itu dan bisa di-remove. Remove artinya dicopot Pak ya? Baterainya bisa dicopot. Copotable ya. Copotable. Jadi bisa dicopot, pasang lepas. Betul. Gitu. Jadi baterainya dibawa ke atas, carry on baggage, sedang bagasinya sendiri atau baggage luggage-nya sendiri ngikutin aturan dari masing-masing maskapai. Yang biasanya kalau di check-in counter itu kan ada tuh Pak ya, dimensi yang suka ukuran gitu ya. Ada lebih. Jadi mungkin yang common itu adalah tidak lebih dari 7 kilo. Terus dimensinya ada sekian-sekian. Betul. Selama dia tidak melebihi semacam itu, mungkin bisa dibawa ke atas. Gitu, ke cabin, carry on baggage. Tapi kalau lebih, ya harus diturunkan sebagai check baggage. Sebagai bagasi yang dimasukkan ke kargo kompartemen. Betul. Tapi Pak, ini Pak, emak-emak ini kan selalu benar ya Pak ya. Netizen ya. Netizen yang emak-emak selalu benar. Jadi kan kalau beli smart luggage itu kan kita kan pasti nggak pernah tahu nih ya. Betul. Nah, spesifikasi yang 0,3 dan itu ada di mana Pak lihatnya Pak? Jadi biasanya ada ya. Jadi pada saat kita membeli kita mesti jadi konsumen yang cerdas. Jadi harus customer smart ya Pak ya. Smart customer ya, bukan hanya tadi luggage-nya Pak ya. Bukan luggage yang smart. Sebagai customer kita juga mesti smart. Penting banget ya. Penting banget ya. Jadi mesti kita baca apa sih spesifikasinya ada. Seperti baterai ini berapa, kemudian kan ada batasan-batasan ya. Termasuk yang tadi bisa dicopot atau enggak ya. Jadi ada batasan-batasan kalau misalnya power bank itu kurang dari 100 megawatt hours misalnya. Jadi itu diperbolehkan berapa. Kemudian kalau yang lebih dari 100 berapa yang boleh dibawa spare-nya dan itu sudah diatur.
Oke. Gitu. Iya ya, jadi memang penting nih sobat aviasi. Artinya ketika ingin kita membeli sebuah produk yang kita kategorikan sebagai smart luggage itu, kita harus lihat dulu nih seperti apa nih spesifikasinya gitu ya. Supaya nggak sayang. Nggak sayang. Cuma disimpan di atas lemari supaya betul-betul bisa kepake buat liburan. Iya. Benar. Sebenarnya pada saat kita sudah menggunakan smart luggage ini, kemudian itu kan ngebantu banget Pak ya. Anak-anak kita bisa bermain dengan koper itu, kemudian tidak perlu kita dorong, kita tarik segala macam. Apa sebenarnya bahayanya Pak kalau kita bawa ke dalam pesawat itu Pak? Ya, dari beberapa yang kejadian ya. Jadi ada beberapa lithium baterai ini yang mengakibatkan terjadi insiden. Jadi dia kalau kondisi tertentu seperti misalnya low bed dan sebagainya, dia akan menimbulkan panas. Dan panas itu bisa menimbulkan fire. Dan tidak sekali, 2 kali kejadian itu ya. Seperti waktu yang kejadian yang di Meksiko itu ya. Itu seperti itu, dia ada penumpang, kemudian dia bawa power bank, dia tempel di saku, di samping dinding pesawat. Dinding pesawatnya terbakar dan dia kelontar keluar. Oh ya ampun, segitunya Pak? Kelontar Pak. Parah ya. Jadi itu ada beberapa kejadian ya. Mungkin seperti itu, ada yang di kargo juga mungkin karena packagingnya kurang tepat, akhirnya terbakar di dalam kompartemen pesawat. Jadi sekali lagi emang harus be wise ya Pak, harus bijaksana makanya juga ada beberapa operator yang betul-betul yang tidak bisa dicopot, dia nggak membolehkan. Oke, jadi operator penerbangan itu adalah boleh membuat aturan tambahan ya Pak ya, sesuai dengan company policy kebijakan dari masing-masing perusahaan penerbangan. Jadi buat sobat aviasi, tentunya ini penting nih, walaupun dari pemerintah sudah membuat aturan, bisa jadi aturan khusus, aturan tambahan ada nih dibuat sama operator penerbangannya gitu Pak ya. Untuk memastikan kalau semuanya aman, gitu kan. Kurang dari negara aturan tidak boleh, tapi kalau lebih ketat, itu boleh banget. Negara memperbolehkan. Benar. Artinya si penumpang ini sebelum mungkin beli tiket atau mungkin sebelum naik pesawat harus membaca atau juga mungkin konsultasi. Gitu Pak ya. Konsultasi. Bapak atau Ibu mungkin saya punya smart luggage kategorinya seperti ini, gitu ya. Bener. Apakah diperbolehkan masuk atau tidak ke pesawat? Bener. Jangan sampai nanti sudah dibawa ke bandara, ada barang di dalamnya, ternyata tidak diperbolehkan. Benar. Betul. Gitu Pak ya. Betul. Akhirnya dimasukkan ke dalam plastik. Masuk ke plastik, masuk ke pesawat, gitu Pak. Aduh, ini kan akhirnya malah jadi kita kerepotan sendiri. Barang-barangnya sudah kita packing di situ, ternyata nggak boleh. Itu Pak. Karena contoh misalnya baterainya ngelebihin dari 0,3. Kemudian lebih dari 2,7 dan tidak bisa dicopot. Suka nggak suka mesti diturunkan. Pak ya. Baik itu oleh aturan negara kita ataupun dari maskapainya Pak ya. Sehingga akan menyulitkan sendiri kan. Dia harus padahal waktu juga nggak banyak. Kalau datang di check-in counter paling 1 jam before kan. Sehingga mungkin nggak ada waktu lagi untuk repacking ya. Gitu. Jadi solusi yang paling terbaik nih Pak untuk pencegahan supaya memang sama-sama enak ya Pak ya, untuk terutama netizen mama nih Pak ya yang memang sudah keburu beli smart luggage ini. Pastinya saran dari Pak Novi adalah komunikasi dulu ya Pak ya. Iya kan? Betul, setuju. Menghubungi pihak airlines-nya ya Pak ya, maskapainya. Terus kemudian mungkin sering-sering lihat gitu kepoin sosial medianya maskapainya gitu ya. Sama kepoin mungkin pengalaman-pengalaman dari emak-emak yang lain yang memang sebelumnya sudah ketemu pengalaman yang tidak menyenangkan mungkin. Sudah pernah diturunkan barangnya. Itu dia, betul. Gitu dari Pak ya, benar ya. Itu solusi juga Pak ya. Betul. Jadi itu yang paling tepat gitu ya. Jangan sampai kita sudah pede sampai di airport ternyata nggak boleh naik. Betul banget itu. Benar.
Oke. Jadi memang lebih cepat lebih baik gitu ya, intinya Pak, lebih cepat lebih baik. Mungkin kita masih di rumah atau mungkin di tempat kita masih berkemas ya Pak ya. Kita mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau memang koper kita ini secara kita konsultasi mungkin belum bisa dimasukkan ke dalam pesawat, lebih bagus kita menggunakan koper yang biasa atau yang konvensional ya Pak ya. Konvensional itu nggak smart lah gitu ya. Nggak smart. Nggak smart, tapi bisa lebih banyak juga barangnya gitu mungkin Pak. Barang yang muat ke dalamnya gitu ya. Jadi mungkin juga perlu diketahui juga kalau mau naik ke carry-on baggage, teman-teman juga mesti waspada. Betul. Karena carry-on baggage itu kan batas kemampuan untuk si luggage bin-nya itu sendiri juga nggak lebih banyak gitu ya. Iya, benar. Jadi ini yang mesti hati-hati. Jadi jangan sampai kita kalau memang tentunya maskapai penerbangan bikin aturan kenapa 7 kilo itu pasti sudah dengan pertimbangan resiko ya. Jadi sebaiknya teman-teman juga mulailah jadi penumpang yang smart gitu Oke, penumpang yang smart. Jadi kayaknya hari ini banyak banget nih ya. Title-nya, temanya tadi smart luggage ya. Tapi ada smart customer itu ya. Smart people. Jadi banyak banget ini memang. Benar. Jadi buat teman-teman juga sobat aviasi harus juga menjadi smart netizen nih ya. Setuju. Beri dong komen-komen terbaik buat podcast ya. Podcast Jadi KBBU gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa sih kejadian karena kejatuhan baggage ya. Dan akhirnya cedera. Benar. Ada turbulence nih. Katanya kita lagi di ketinggian 36.000 kaki nih Pak Nov. Biasa Pak, sebentar lagi kita mau desain. Jadi awan-awan lagi ini sedikit ke kita ya turbulence ya. Iya, turbulence Pak ya. Ya, ladies and gentlemen, prepare for arrival. Sepertinya kita harus prepare for arrival. Iya. Jadi kita harus sit back and relax sedikit. Iya, betul. Ya. Pak Nov, tadi kita sudah bicara banyak masalah smart luggage ini Pak ya. Jadi penting banget nih buat sobat aviasi adalah harus kita pintar mempelajari smart luggage apa yang akan kita beli, spesifikasinya seperti apa. Betul. Dan ketika kita sudah beli, kita perlu juga konsultasikan gitu ya. Kita harus melihat peraturan-peraturan dari maskapai penerbangan yang akan kita gunakan. Betul. Gitu Karena Pak ya. belum tentu semua maskapai itu punya aturan yang sama. Belum tentu, bisa jadi beda-beda Pak ya. Ada yang ketat sekali, ada yang mungkin sesuai dengan yang ada di IATA atau ada yang di regulasi negara dan sebagainya. Ini yang mesti kita. Dan yang paling penting tadi gitu Mbak, kenapa itu dilarang? Ternyata ada beberapa kejadian. Benar. Karena bicaranya semua adalah terkait dengan safety Pak ya. Betul. Dan juga karena ada risiko yang ditimbulkan tadi itu. Iya. Pada dasarnya negara mengeluarkan aturan itu pasti ada risiko yang pernah terjadi. Iya. Itu aja. Oke. Karena memang ada risiko Pak ya. Dan pernah terjadi. Dan pernah terjadi. Karena bicara dengan keselamatan itu harganya mahal sekali Pak ya. Betul. Itu yang betul. Iya. Jadi kalau terjadi sebuah kecelakaan itu bukan hanya penumpang yang bawa smart luggage Pak ya. Penumpang semuanya, kemudian pesawatnya, pramugarinya, pilotnya juga menjadi korban Pak ya. Itu yang harus dipertimbangkan. Jadi teman-teman, sobat aviasi dimanapun berada, bahwa sesuai dengan tagline-nya DJPU nih, Kementerian Perhubungan 3S1C, Safety, Security, Services, Compliance. Jadi kita benar-benar harus ikuti peraturan yang sudah dibuat oleh negara ataupun dari maskapai penerbangannya agar bisa tercapai yang namanya keselamatan penerbangan. Setuju. Gitu Mbak Nov ya. Setuju. Iya, betul Pak. Jadi seru ya. Jangan sempat di ini ya, nggak di like nih, silakan di subscribe nih sama teman-teman sobat aviasi semua gitu Pak ya. Oke. Jadi Pak Novi, makasih banget Pak infonya. Jadi kita udah pokoknya nih hari ini judulnya selain cuma smart luggage berarti kan sudah tadi ketemu smart customer ya, smart people gitu kan. Terus kemudian kalau ternyata kita baru tahu nih kalau ternyata memang negara juga ngeluarin ngeluarin aturan tadi berupa SE 02 ya tadi Pak ya. 02. Baru Pak ya. Benar. Baru 2003. 2003. Tahun lalu sih. Oh, sudah tahun sebetulnya lalu. Viralnya ini kan udah tahun lalu ya. Iya, viralnya sudah tahun lalu, tapi memang sampai dengan tahun sekarang apalagi menjelang liburan-liburan yang memang makin banyak ya di kalender tahun ini gitu kan. Jadi makin banyak memang yang
juga beli smart luggage gitu kan. Tapi kalau misalnya yang sudah terlanjur mungkin bisa dipergunakan bukan naik pesawat ya Mbak ya. Mungkin naik kereta api atau mungkin naik moda transportasi yang lain ya Pak ya. Setuju. Iya, moda transportasi yang lain ya, yang memang mungkin aturannya tidak seketat memang penerbang naik pesawat, pesawat masih diperbolehkan. Artinya itu semua memang tetap perlu dikonsultasikan dengan pengguna atau pihak moda transportasinya, gitu Pak ya. Atau boleh apa tidaknya, gitu Pak ya, gitu. Iya. Dan ini juga sobat aviasi, bahwa tadi kita bicara dengan SE. Wah, bicara doang nih dari hostnya gitu ya. Di mana sih ini bisa kita lihat SE-nya? Gitu loh Pak Nop ya. Jadi nanti sobat aviasi juga bisa lihat yang namanya surat edaran dari DKPPU, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan itu bisa di laman web. Jadi tinggal diklik yang namanya portal DKPPU. Oh, jadi nggak perlu langsung hubungin Pak Novi ya? Kasihan Pak Novinya. Tadi handphonenya berdering terus ya? Iya. Iya, bisa di portalnya DKPPU. Nanti menunya banyak tuh di sana. Jadi bisa dilihat regulasi terkini. Regulasi terkini tinggal dipilih yang namanya adalah surat edaran. Surat edaran diklik, nanti dicari SE 002 tahun 2023. Tentang lithium baterai apa ya? Iya, lithium baterai. Kewaspadaan tentang lithium baterai. Kewaspadaan tentang lithium baterai. Jadi tadi bukan hanya smart luggage itu ya. Bukan smart luggage, tapi terkait juga barang-barang yang di dalamnya mengandung lithium Pak ya. Seperti handphone dan sebagainya itu adalah termasuk power bank juga ya Pak. Oke. Wah, banyak banget ya Mbak ya. Ilmunya dari Pak Nov ini. Makasih loh Pak ya. Sama-sama. Jangan bosan-bosan nih Pak ke studio kita. Siap. Iya. Alhamdulillah, we have just landed. Oke. Kalau gitu? Sobat aviasi, boleh dong sekali lagi kita ingatkan, jangan lupa nih untuk terus memfollow kita di akun sosmednya boleh. Kemudian juga untuk memberikan like, subscribe dan juga komen-komen terbaiknya untuk official podcast DKPPU. Oke, sebelum itu Mbak Dai, ayo dong kita aja Pak Nop nih. Kita kasih salam podcastnya DKPPU ya. Kita ajari dulu Pak Nop. Gimana tadi? Kita salam podcastnya DKPPU. Sama-sama Pak Novi. Dalam hitungan ketiga boleh? Pak Nop tadi mungkin belum lupa kayak Pak Nop ini. Harus kasih tahu dulu contohnya gimana? Salam podcast DKPPU di Aviation Talk. Baru baru tangannya gini ya. Jadi ini salam aviasi, salam podcastnya DKPPU. Kita lihat ke sana. Oke. Ya. 1, 2, 3 di Aviation Talk. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Like, subscribe, and comment. And safe flight everyone. Terima kasih.